Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Plus dan Ibu Ike Lucy Meliana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Baik, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni materi uji T dan uji ANOVA. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memasuki ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Next. Baik, di sini saya Roifatul Masruro dengan NIM akhir 2088. Dan saya Harotul Latifah dengan NIM akhir 2033. Saya Wardani Salsabila dengan NIM akhir 2037. Saya Rini Azrin Faira dengan NIM akhir 2075. Dan saya Feby Lorsadi dengan NIM akhir 075. Baik, untuk pokok pembahasan pada hari ini ialah ada uji T independen, uji T korelasi, uji ANOVA one way, dan uji ANOVA two way. Next. Baik, untuk materi yang pertama ialah ada uji T independen yang akan disampaikan oleh Arini. Kepada Arini dipersilahkan. Baik, untuk uji T independen. Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu uji T independen ini merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling bergantungan. Nah, uji ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata dua kelompok tersebut. Nah, analisis ini itu membutuhkan asumsi tertentu seperti data yang yang berdistribusi normal dan juga variasi yang homogen. Meskipun ada variasi alternatif untuk mengatasi pelanggaran asumsi tersebut, dengan menggunakan uji T independen ini, peneliti dapat menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua kelompok, sehingga hasil analisis ini penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Next. Nah, kemudian terdapat contoh kasus atau penelitian dari uji T independen ini. Nah, di sini peneliti ini ingin mengetahui apakah metode pembelajaran menggunakan metode permainan dapat meningkatkan penguasaan siswa dalam mempelajari fisika antara siswa kelas A dan juga siswa kelas B. Nah, untuk itu sampel terdiri dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen, di mana masing-masing kelas terdiri dari 25 siswa. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kelas A dan juga kelas B pada penilaian uji akhir semester atau UAS fisika yang telah mengikuti ujian dengan soal yang sama. Next. Nah, di sini terdapat hipotesis penelitian dari uji T independen. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Nah, di sini tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai ujian akhir semester fisika siswa kelas A dan juga kelas B setelah dilakukannya model pembelajaran berbasis game atau permainan. Kemudian H1 atau hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata ujian akhir semester fisika kelas A dan juga kelas B setelah melakukan metode pembelajaran berbasis game atau permainan. Next. Kemudian terdapat hipotesis statistik uji T independen. Untuk H0 itu sama dengan mu1 itu sama dengan mu2 dan HA itu sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Dengan keterangan mu1 ini merupakan rata-rata nilai ujian akhir semester fisika siswa kelas kontrol, sedangkan mu2 ini adalah rata-rata hasil nilai ujian akhir semester fisika siswa kelas eksperimen. Nah, di sini terdapat data kasus uji T independen tertera pada tabel tersebut.
Kemudian langkah-langkah perhitungan uji T independen. Nah, yang pertama yaitu menentukan taraf signifikansi. Dengan taraf signifikansi itu sama dengan 5%. Kemudian menentukan uji yang digunakan dengan menggunakan uji T sampel bebas. Yang terakhir yaitu pengujian. Nah, di sini jika nilai T hitung itu positif, nah, T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Dengan T hitung kurang dari T tabel, maka H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Dan jika nilai T hitung itu negatif, jika T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Kemudian jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Next. Yang keempat itu menentukan T hitung dan juga T tabel. Nah, di sini menghitung main class control dan juga main class eksperimen. Untuk hasil akhirnya atau sigmanya yaitu kelas A itu sama dengan 2170 jika kelas B itu 1735. X1 dan X bar 1 kuadrat itu hasilnya yaitu 584, untuk X2 min X bar 2 kuadrat yaitu 992,04. Next. Selanjutnya terdapat perhitungan uji T independen dengan rata-rata tiap kelas. Untuk rata-rata kelas A itu sama dengan 86,8, untuk rata-rata kelas B yaitu 69,4. Dan terdapat nilai varian untuk kelas A itu sama dengan 24,3 dan kelas B yaitu 41,335. Next. Selanjutnya perhitungan uji T independen. Nah, di sini menentukan T hitung dengan N1 itu sama dengan banyaknya siswa di kelas kontrol, untuk N2 itu banyaknya siswa di kelas eksperimen. Nah, di sini menggunakan T hitung dengan rumus berikut dan hasilnya yaitu 10,736. Di sini menghitung T tabel. Dengan T tabel ini dilakukan dengan taraf signifikan 5% itu sama dengan 0,05 karena uji dua pihak atau two-tail. Maka nilainya itu adalah 0,025 sehingga DB sama dengan N-2 sama dengan N-nya 50 dikurangi 2 itu sama dengan 48. Nah, bisa dilihat dari distribusi T tabel di bawah ini. Nah, bisa dilihat yaitu hasilnya sama dengan 2,01063. Nah, jadi kesimpulannya yaitu T hitung itu sama dengan 10,736 dan T tabel sama dengan 2,01063. Nah, dari analisis yang didapatkan yaitu T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Dengan nilai 10,740 itu lebih kecil dari 2,01063. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian akhir semester fisika pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukannya metode pembelajaran game. Baik, untuk selanjutnya ialah pengujian uji SPSS yang akan disampaikan oleh saudari Feby. Kepada Feby dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari SPSS. Yang pertama yaitu masuk ke variabel name. Di sini diisi dengan kelas, dengan value, titik 3, value 1, kelas A, value 2, kelas B, dan klik OK. Dan name kedua yaitu nilai, dengan label nilai pembelajaran, langsung ke data view. Di sini saya sudah menyiapkan di mana angka 1 di sini adalah lambang dari kelas A dan angka 2 yaitu melambangkan dengan kelas B. Selanjutnya, jika sudah data dimasukkan, klik Analyze, lalu Compare Means,
klik independent t-test. Kelas A di sini dimasukkan pada grouping variabel dan nilai pembelajaran pada tes variabel. Lalu pada define groups, grup 1 diisi dengan angka 1, grup 2 diisi dengan angka 2, klik continue, dan OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari independent sample t-test dengan T sama dengan 10,736 dengan hasil yang sama dari perhitungan manual sebelumnya. Kesimpulannya yaitu apabila nilai SIG dalam kurung 2 min Tailert lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran bahasa Inggris kelas kontrol dan kelas eksperimen. Namun, apabila nilai SIG 2 min Tailert lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pembelajaran fisika kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, nilai SIG 2 min Tailert dapat diperoleh 0,303 lebih besar dari 0,05. Maka hasil yang didapat H0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian akhir semester fisika pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukannya metode pembelajaran dengan permainan. Baik, untuk selanjutnya ialah contoh kasus atau penelitian dari uji T korelasi yang akan disampaikan oleh Saudari Harir. Kepada Harir dipersilahkan. Baik, selanjutnya contoh kasus atau penelitian dari uji T korelasi, di mana seorang guru ingin mengetahui apasaan konsep fisika siswa. Untuk itu, sampel yang terdiri dari 10 siswa diberikan tes awal sebelum dibelajarkan dengan pembelajaran TGT, kemudian setelah dilakukan eksperimen selama 3 bulan, dilakukan tes akhir. Berikut data perbandingan nilai penguasaan konsep siswa saat tes awal dan tes akhir. Nah, diketahui taraf signifikannya itu 5% sama dengan 0,05. Nah, di sini terdapat data kasus uji T korelasi. Nah, untuk menentukan hipotesis penelitian uji T independen, H0 tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep siswa sebelum dibelajarkan dengan pembelajaran TGT. Sedangkan HA terdapat perbedaan penguasaan konsep siswa sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran TGT. Nah, hipotesis statistik H0 mu1 sama dengan mu2, HA mu1 tidak sama dengan mu2. Keterangan mu1 adalah nilai tes awal sebelum diberikan pembelajaran TGT, dan mu2 adalah nilai tes akhir setelah diberikan pembelajaran TGT. Nah, untuk selanjutnya, langkah-langkah perhitungan manual. Yang pertama, menentukan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 5%, yaitu 0,05. Kaidah pengujian, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Nah, untuk yang pertama itu membuat tabel penolong, di mana sini tuh terdapat data XI, YI, kemudian XI dikurangi X bar pangkat 2, YI dikurangi Y bar pangkat 2, kemudian X dikali Y, kemudian X pangkat 2, dan Y pangkat 2. Nah, untuk yang pertama, menghitung nilai rata-rata. Sebelum perlakuan diperoleh 77, sesudah perlakuan diperoleh 80,5. Nah, yang selanjutnya menghitung nilai variansi. Untuk nilai variansi sebelum perlakuan diperoleh 1
178,9, setelah perlakuan 146,9. Selanjutnya menghitung nilai standar deviasi, di mana nilai standar deviasi sebelum perlakuan diperoleh 13,4, sedangkan setelah perlakuan diperoleh 12,1. Menghitung nilai korelasi, R sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 min sigma X pangkat 2 N sigma Y pangkat 2 sigma Y pangkat 2 dan dihasilkan 0,764. Nah, selanjutnya menghitung nilai T hitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu T hitung X bar min Y bar per akar nilai standar deviasi per N1 plus standar SY pangkat 2 per N2 dikurangi 2R. XX per akar N1 plus SY per akar N2. Sehingga dapat dihasilkan seperti di bawah ini, yaitu min 1,253. Nah, didapatkan kesimpulan hasil analisis, yaitu dari hasil yang didapatkan, yaitu T hitung sama dengan min 1,253 dan T tabel sama dengan 2,262. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T hitung kurang dari T tabel, yaitu min 1,253 kurang dari 2,262, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep fisika siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran TGT. Baik, untuk selanjutnya ialah uji SPSS dari uji T korelasi yang akan disampaikan oleh Harir. Pada Harir dipersilahkan. Oke, selanjutnya uji SPSS dari uji T korelasi. Pertama, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan data dari kasus tadi di awal, kemudian kita ke variable view. Nah, untuk yang pertama kita ganti dengan variabel X, dan yang kedua kita ganti dengan variabel Y. Selanjutnya ke label. Label di sini yang pertama kita tulis before, sebelum perlakuan. Yang kedua kita tulis after, setelah perlakuan. Nah, untuk desimal kita nolkan. Kemudian kita ke data view lagi. Klik analyze. Kemudian compare mean. Ya. Kemudian pirate sample t-test. Nah, di sini yang before langsung otomatis masuk ke variabel 1. Nah, yang after ke variabel 2. Klik OK. Selanjutnya, di sini kita ke pair sample test. Kita lihat signifikan dari two-tail dihasilkan 0,242. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan output tes statistik diketahui bahwa nilai dari asinsik two-tail sebesar 0,242 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan penguasaan konsep fisika sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran TGT. Baik, untuk materi selanjutnya ialah ada uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Next. Di sini ada pengertian dari uji ANOVA satu jalur itu sendiri, yaitu ANOVA satu jalur atau analisis varian adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok data. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian
eksperimental untuk membandingkan efek dari perlakuan atau intervensi yang berbeda pada hasil tertentu. ANOVA satu jalur merupakan uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari 2 kelompok sampel. Next. Baik, selanjutnya ada contoh kasus atau penelitian dari uji ANOVA satu jalur. Di sini contoh kasusnya ialah penerapan 3 model pembelajaran untuk mengetahui keefektivitasan dalam meraih prestasi belajar fisika. 3 model pembelajaran tersebut ialah ada pemecahan masalah A1, discovery learning A2, dan inquiry A3. Ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Nah, di sini ada data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Next. Nah, di sini data kasus uji ANOVA satu jalur. Di sini ada A1 itu pemecahan masalah, A2 discovery learning, dan A3 itu inquiry. Datanya seperti pada layar. Next. Nah, di sini ada hipotesis statistik dari uji ANOVA satu jalur, di mana H0 yaitu tidak ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan discovery learning inquiry, dan ada H1 yaitu ada perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah perhitungan manual dari uji ANOVA satu jalur. Di sini untuk langkah yang pertama itu ada menentukan taraf signifikansi. Untuk taraf signifikansi ialah alfa sama dengan 0,05%. Oh, maaf, ini ada typo. Itu sebenarnya alfa sama dengan 5 dan sama dengan 0,5% sama dengan 0,05. Nah, untuk yang kedua itu ada kaidah pengujian, di mana jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan ketika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H1 ditolak. Next. Nah, untuk langkah yang ketiga itu ada menentukan F hitung dan F tabel. Nah, untuk langkah yang pertama dalam menentukan F hitung ini dan F tabel itu membuat tabel penolong sesuai pada layar, di mana ada X1 itu pemecahan masalah, X2 discovery learning, dan X3 itu inquiry. Nah, di sini kita juga menentukan X1, X2, X3 kuadratnya. Dan diketahui sigma dari sigma XR yaitu sigma X1 plus sigma X2 plus sigma X3, di mana untuk hasilnya ialah 2310. Dan kita juga mencari sigma XR kuadrat dengan hasil 182.100. Nah, untuk langkah selanjutnya dalam menentukan F hitung dan F tabelnya ialah menentukan kuadrat jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber varian, yaitu total, T, antar, A, dan dalam D, di mana N1 sama dengan 10, N2 10, N3 10, dan NR sama dengan 30. N1 ini jumlah dari model pemecahan masalah, N2 discovery learning, N3 inquiry, dan untuk NR ini adalah jumlah keseluruhan data. Nah, untuk yang pertama itu ada menentukan JKT dengan rumus sigma XR kuadrat min sigma XR kuadrat per NR dengan hasil 4.230. Untuk JKA yaitu jumlah kuadrat antara dengan rumus sigma N1 kuadrat per N1 plus sigma X2 kuadrat per N1 ditambah sigma X3 kuadrat per N1 dikurangi sigma XR kuadrat per NR dengan hasil 1260. Nah, untuk JKD, jumlah kuadrat dalam itu rumusnya JKT min JKA dengan hasil 2970. Untuk langkah selanjutnya ialah mencari nilai derajat kebebasan. Untuk DKT, itu ya dengan rumus NR min 1 sama dengan 30 min 1 sama dengan 29. Dan untuk DKA dengan rumus K min 1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Untuk DKD sama dengan DKT min DKA, yaitu 29 min 2 sama dengan 27. Untuk NR itu total jumlah data dan K itu total kelompok. Next. Nah, untuk selanjutnya ialah mencari nilai variansi. Untuk FARD yaitu dengan rumus JKD per DKD sama dengan 110. Dan untuk FARA sama dengan JKA per DKA sama dengan
630. Nah, untuk langkah selanjutnya ialah menghitung nilai F hitung. Nah, nilai F hitung sendiri ini kita dapat mencari dengan rumus FARA varian dari antara per varian dari dalam, yaitu sama dengan 630 per 110 sama dengan 5,727. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai F tabel. Nah, untuk mencari nilai F tabel ini, kita ditentukan dengan menggunakan tabel F dengan signifikansi 0,05%, di mana DKA pembilang yaitu 2 dan DKD sebagai penyebut yaitu 27. Nanti kita cari di tabel itu di garis 27, di baris 2, di kolom 2 dan baris 27. Nah, itu akan kita ketemu nilai F tabelnya ialah 3,350. Nah, langkah selanjutnya ialah membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur, di mana kita menentukan semua yang sudah kita tentukan tadi dicantumkan dalam tabel sesuai dengan tabel yang ada di layar. Next. Nah, setelah kita selesai mencari F hitung dan F tabelnya, kita sudah menentukan dan sudah menemukan, selanjutnya kita menarik kesimpulan dari uji ANOVA satu jalur ini. Di sini kita sudah ketahui bahwa F hitung sama dengan 5,727 dan nilai F tabel sama dengan 3,350. Sesuai dari analisis tadi, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pembacaan masalah, discovery learning, dan inquiry. Next. Nah, untuk selanjutnya ialah uji SPSS. Uji SPSS dari ANOVA satu jalur yang akan disampaikan oleh Feby. Kepada Feby dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan SPSS dengan uji sampel ANOVA one way. Di sini pada variabel name 1 diisi dengan prestasi belajar dengan desimal 0 dan measure di sini karena ini variabel terikat maka memakai pakai scale. Pada variabel kedua yaitu model pembelajaran desimalnya 0 dan di value klik titik 3 akan keluar bar seperti ini. Value pertama yaitu pemecahan masalah, value kedua discovery learning, dan value ketiga yaitu inquiry. Maka klik OK. Pada menu di sini klik saja nominal. Baik, selanjutnya pada data view, jika angka 1 maka menandakan A1, angka 2 menandakan A2, dan angka 3 menandakan A3. Jika data terisi semua, klik Analyze, lalu klik Compare Means, lalu klik One Way. Pada prestasi belajar, di sini masukkan pada Dependent List, model pembelajaran pada faktor. Lalu klik Option, Descriptive dan Homogeneity dicentang saja, kemudian Continue, klik OK. Maka akan muncul hasil dari uji SPSS sendiri. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji ANOVA one way ini, maka akan terlihat data hasil dari uji SPSS ini. Nah, di mana di sini akan melihat hasil homogenitas dari sampel tersebut. Itu ada test of homogeneity of variance. Nah, di sini tujuan dilakukan tes homogenitas ini untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan mempunyai varians yang sama atau homogen. Jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil dari tes homogen itu yaitu nilai signya itu 0,0447. Nah, di situ bisa dilihat ya di pojok di tes homogenitas itu. Nah,
di mana apabila nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, di mana 0,0447 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan nilai varian atau sampel ini homogen. Nah, terus pada tabel ANOVA di bawah, nah itu menunjukkan bahwa nilai F hitungnya di situ tertera F sama dengan 5,727. Nah, itu nilai F hitung. Itu sama dengan uji manual sebelumnya dengan nilai signifikansinya 0,008%. Nah, untuk sekarang kita menarik kesimpulannya. Kan tadi di tabel itu ditemukan bahwa F hitung sama dengan 5,727 dan F tabelnya sama dengan 3,35. Nah, cara menentukan F tabel ini sama dengan cara yang manual tadi. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan di mana F hitung lebih besar dari F tabel. Di mana 5,727 lebih besar dari 3,35. Maka untuk hasil kesimpulannya ialah 0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Nah, selain itu, cara menarik kesimpulan dari ANOVA 1Y ini juga bisa kita melihat dari taraf signifikansinya. Kan tadi untuk yang awal itu taraf signifikansinya 0,05. Nah, untuk hasil di SPSS itu taraf signifikansinya itu 0,08. Di pojok paling bawah itu sig 0,008. Nah, itu untuk signifikansi hasil uji P sama dengan 0,08. Nah, di sini cara menarik kesimpulannya ialah signifikansi hasil uji atau sig itu lebih kecil dari taraf signifikansinya, yaitu 0,008 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Baik, untuk selanjutnya ialah uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Next. Nah, di sini ada pengertian dari uji ANOVA 2 jalur. Nah, ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA merupakan uji perbandingan beberapa kelompok dengan 2 jalur. Jenis ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Uji ini merupakan teknik statistik inferensial parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel secara serentak ketika setiap sampel berdiri atas 2 kategori atau lebih. Dengan ANOVA 2 jalur ini dapat digunakan ketika variabel bebas ada 2 atau lebih yang masing-masing variabel bebasnya terdiri dari beberapa kategori. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wardah. Baik, untuk contoh atau kasus dari penelitian uji ANOVA ini, two-way ini, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar fisika. Untuk hal ini telah diambil 2 kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran inquiry yang kita simbolkan dengan A1 dan discovery dan yang kita simbolkan dengan A2. Di mana setiap kelompok dibagi menjadi 2 secara acak dan dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok yang berkemampuan awal tinggi B1 dan kelompok yang berkemampuan awal rendah. Kemudian untuk hipotesis penelitian dari soal tadi, yang pertama ada hipotesis penelitian terhadap faktor model pembelajaran. Di sini ada H0, yang mana tidak ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dan discovery. Dan sedangkan H1-nya ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dan discovery. Untuk hipotesis penelitian yang kedua, yaitu hipotesis penelitian dengan faktor kemampuan awal. Berdasarkan kemampuan awalnya, ada 2 hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0, yang berbunyi tidak ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Untuk H1-nya, ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Untuk hipotesis yang ketiga, yaitu berdasarkan interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awalnya. Ada 2 hipotesis. Yang pertama ada H0,
yang berbunyi tidak ada interaksi prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang belajar dengan model pembelajaran empiri dan discovery. Sedangkan H1 kebalikannya, yaitu ada interaksi prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang belajar dengan model pembelajaran empiri dan discovery. Untuk hipotesis statistiknya sama, ada 3 jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis statistik dengan berdasarkan faktor model pembelajarannya, ada H0 di mana μ1 sama dengan μ2. Untuk H1 itu μ1 tidak sama dengan μ2. Untuk hipotesis kedua, yaitu hipotesis statistik berdasarkan faktor kemampuan awalnya. Ada H0 untuk B, yaitu μ1 sama dengan μ2. Untuk H1B, μ1 tidak sama dengan μ2. Dan hipotesis yang terakhir, yaitu berdasarkan interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, H0-nya μ11 sama dengan μ12, sedangkan H1-nya μ11 berbeda dengan μ12. Nah, untuk datanya ada sesuai dengan kasusnya, ada model pembelajaran empiri dan discovery yang ditandai dengan A1 dan A2, dan untuk kemampuan awal ada tinggi dan rendah yang ditandai dengan B1 dan B2. Untuk masing-masing model dan masing-masing model dengan kemampuan awal dan tinggi itu masing-masing memiliki jumlah data 10. Nah, untuk cara menghitung uji ANOVA ini, pertama menentukan taraf signifikan, di mana taraf signifikansinya adalah 5%. Yang kedua, kita harus mengetahui dulu kaidah pengujian. Kaidah pengujiannya, ketika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan jika F hitung lebih besar, atau maaf, lebih kecil sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Kemudian kita menentukan F hitung dan F tabelnya dengan membuat tabel penolong. Di sini, pada setiap nilai kita kuadratkan. Kita untuk kemampuan awal tinggi inquiry X1, rendah X2, kemudian discovery tinggi X3, dan kemudian discovery rendah X4. Nah, setelah kita membuat tabel penolong, kemudian kita menentukan jumlah kuadrat atau jika untuk beberapa sumber varian, yaitu total, antar kelompok A, antar kelompok B, antar kelompok A dan B, serta nilai jumlah kuadrat error. Jadi pertama kita menentukan jumlah kuadrat totalnya dengan rumus sigma xt kuadrat dikurangi sigma xt dikurung dikuadratkan per nt, di mana hasilnya itu 5.310. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat antar kelompok A, atau kita sebutkan dengan JKA, dengan rumus yang hampir sama, namun di sini menggunakan sigma dari sigma XA dikuadratkan dibagi dengan NA dikurangi dengan totalnya. Jadi hasilnya itu 160. Kemudian setelah menghitung antar kelompok A, kita menghitung antar kelompok B dengan rumus yang sama, hanya membedakan ke X-nya. Di sini pakai sigma XB yang dikuadratkan dibagi dengan NB dikurangi dengan XT atau X total dikuadratkan dibagi dengan NT dengan hasil 2.890. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat antar kelompok untuk A dan B dengan rumus yang hampir sama, cuma nanti kita dikurangi lagi dengan JKA dan JKB. Maka hasilnya itu 2.260. Kemudian untuk jumlah kuadrat errornya atau JKE dengan mengurangi JK total dengan JKA, JKB, dan JKAB dengan hasil 2.260. Kemudian setelah mengetahui jumlah kuadrat dari masing-masing JK, kita mencari nilai kuadrat derajat kebebasan atau DK. Dengan untuk DK totalnya kita
NT dikurangi dengan 1, mana NT atau data total itu ada 40. Jadi 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Dan terus kita mencari DKA inquiry dengan mengurangi B itu baris dikurangi dengan 1. Sama dengan barisnya kan tadi ada 2, jadi 2 dikurangi 1 dengan 1, dan DKB itu sama dengan K kolom dikurangi 1, tadi kolomnya ada 2, jadi 2 dikurangi 1. Untuk DKAB, maka perkalian dari DKA dikali dengan DKB, yaitu tetap 1. Kemudian DKE atau DK error dengan NT dikurangi B kali K dengan hasil 36. Kemudian menentukan nilai variasi dari masing-masing. Jadi ada variasi A dengan nilai 160, variasi B dengan nilai 2890, nilai variasi AB berjumlah 0, karena 0 dibagi 1 tetap itu 0. Kemudian untuk variasi E itu berjumlah 62,778. Setelah mengetahui tadi, maka kita mencari nilai F hitung. F hitungnya itu dicari dengan rumus variasi A dibagi dengan variasi E atau error. Maka 160 bagi 62,778 sama dengan 2,549. F hitungnya itu, F hitung untuk B-nya sama dengan hasil 46,035. F hitung untuk AB itu berjumlah 0. Kemudian untuk menentukan F-tabel. F-tabelnya itu diperoleh dengan menggunakan tabel F. Nah, gimana cara kita mengetahui nilai F-tabelnya? Pertama, karena kita ada 3 variabel, maka masing-masing tetap dihitung. Yang pertama, F-tabel untuk model pembelajaran dengan menggunakan derajat kebebasan. Jadi DKA itu sebagai pembelang yaitu 1, dan DKE error itu sebagai penyebut 36. Jadi ketika kita lihat di tabel itu menghasilkan F tabel sama dengan 4,110. Sedangkan untuk F tabel kemampuan awal juga sama. Ternyata hasilnya 4,110 juga, dan ternyata F tabel interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal itu sama, yaitu 4,110. Nah, untuk mempermudah, kita buat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur dengan model tabel seperti yang telah dipaparkan. Ini hasil-hasil dari apa yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan untuk model pembelajaran itu F hitung kurang dari F tabel. Dengan F hitungnya itu 2,5 dan F tabelnya itu 4,1. Maka H0 diterima. Dengan artian tidak ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dan discovery. Untuk yang kemampuan awal, F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan F hitungnya 47,3 dan F tabelnya 4,1. Maka H0 ditolak. Dengan artian ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Kemudian untuk interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, dengan F hitung 0 dan F tabel 4,1, sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada interaksi prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dan discovery. Baik, untuk selanjutnya ialah uji SPSS dari ANOVA 2-Way yang akan disampaikan oleh Saudari Wardah. Kepada Wardah dipersilahkan. Baik, jadi berdasarkan dengan data yang sudah ditampilkan tadi mengenai ujian ANOVA 2-Way, di sini sudah saya masukkan data hasil-hasil nilai di sini. Di sini ada 1 dan 2. Jadi kita ke variabel view dulu. Nah, di kolom pertama itu kita beri nama model pembelajaran atau model saja, karena kita nggak bisa di spasi. Nah, di kolom nomor 2 kita beri nama kemampuan. Di kolom ketiga kita beri nama hasil, yang maksudnya hasil belajar. Kemudian di desimal kita nolkan.
Oke, di value, nah, di value kita tulis 1 dengan label model pembelajaran. Kemudian kita add, terus tulis lagi 2, maaf salah, bisa di cancel. Ulangi lagi di value 1 itu inquiry, di add, kemudian 2 untuk discovery. Di add, kemudian oke. Kemudian di kemampuan, value kemampuan 1 untuk kemampuan tinggi, add, dan 2 untuk kemampuan rendah. Di add, kemudian oke. Oke, hasil tetapkan seperti itu karena ini variabel terikat. Baik, selanjutnya kita klik Analyze. Kemudian pilih General Linear Model. Kemudian pilih Univariate. Nah, di sini untuk hasil kita masukkan ke dependent variable. Dan model dan kemampuan kita masukkan ke fixed factor. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik save. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang standarized. Dan continue. Di sini kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada hasil mengenai uji normalitas, di mana di signifikan, di situ ada model untuk model 0,1, kemampuan 0, dan untuk model kemampuan 1. Ini bisa kita abaikan terlebih dahulu, jadi kita bisa kembali ke data view lagi. Nah, setelah kita uji normalitas, di sini ada kolom lagi 1, yaitu ZRA, yaitu itu menunjukkan nilai dari uji normalitas. Kemudian kita uji homogenitas dengan mengklik Analyze, kemudian General Linear Model lagi, kemudian ke Univariate lagi, lalu save, klik save. Nah, tadi yang kita klik standardized kita hapus, lalu continue, lalu kita pilih option, bawahnya save, ada option, pilih descriptive statistic, dan homogeneity test. Kemudian continue, kemudian diklik OK. Di sini ada descriptive statistik, itu menunjukkan hasil dari statistiknya. Ada N, min, verifikasi. Kemudian di bawahnya ada error variance. Itu mengenai variasi. Kemudian di bawahnya lagi between subject effect, balik lagi. Nah, di tabel Levens test of quality itu menunjukkan dari homogenitasnya.
Dan kemudian di bawahnya test between subject itu menunjukkan dari uji ANOVA 2-nya. Jadi di sini ada model di sini dengan signifikan 0,119, kemampuan 0,0, dan model dan kemampuan itu 1. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan kalau di model signifikannya itu 0,1, yaitu lebih besar dari 0,05. Sehingga untuk kesimpulannya yang dapat diambil untuk model pembelajaran yaitu H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar signifikansi antara siswa yang belajar dengan model belajar inquiry dan discovery. Kemudian untuk kemampuan awal di situ signya bernilai 0, di mana 0 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Dan untuk yang interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal, di situ signifikannya itu 1, yang mana 1 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 diterima, yang artinya tidak ada interaksi prestasi belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang belajar menggunakan model pembelajaran inquiry dan discovery. Demikian, terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 tentang uji T independen, uji T korelasi, ANOVA 1 jalur, dan ANOVA 2 jalur. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.